ninggalin gua, Mir. Lu tega ninggalin gua, Mir. Lu nggak nungguin gua, Mir. Gua cuma pengen ketemu sekali aja. Sekali. Kenapa lu nggak mau nungguin gua sih, Mir? Apa gua nggak layak? Lu ucapin selamat jalan. Tidak. Kenapa? Apa gue kurang mencintai lo, Mir? Sampai lo tega pergi gitu aja? Bangun dong, Mir. Bangun. Gue sayang sama lo. Gue sayang. Gue cinta sama lo, Mir. Bangun. Roy, gue tahu lo sedih karena lo gak sempat ketemu Mirna sebelum dia meninggal. Tapi Roy, Mirna udah ada di tempat yang lebih baik. Udah gak ada lagi yang bisa nyakitin dia. Udah gak ada lagi yang bisa bikin dia menderita. Lo harus relain dia pergi, Roy. Ngerti. Tapi kenapa dia nggak coba nunggu gue? Gue cuma mau ketemu sama dia supaya gue bisa bilang betapa gue mencintai dia. Tapi lo harus ngerelain dia pergi, Roy. Please, Roy. Demi ketenangan jiwanya Mirna. Demi ketenangan jiwa lo juga. Gue baru bisa tenang kalau dia ada di sisi gue sekarang.
kalau dia bisa kembali di sini sama gue. Meski cuma sebentar aja. Gue mau ketemu sama dia. Sebentar aja. Sebentar. Roy, lu tahu kalau Mina nggak bakalan kembali ke sini, Roy. Kita semua juga mau dibalik ke sini. Tapi semua udah nggak mungkin. Mina udah meninggal, Roy. Dia udah diambil lagi sama Allah. Nanda bener. Mina sekarang udah dari tempat yang jauh lebih baik. Karena di sana dia nggak bisa ngerasain sakit atau penderitaannya lagi. Lo harus ngerelain Mirna, Roy. Harus. Andainya gue bisa ketemu dia lagi. Mirna sangat mencintai lo, Roy. Dia juga pengen ketemu lo untuk terakhir kalinya. Di saat-saat terakhir hidup dia terus-terusan manggilin nama lo. Seandainya gue gak terlambat datang, gue tolol banget gue. Enggak, Roy. Enggak ada yang salah. Kita udah melakukan yang terbaik buat Mirna. Tapi Tuhan berkata lain. Dan Tuhan yang menentukan semuanya, Roy. Iya, Roy. Kita cuma bisa ambil hikmahnya dari kejadian ini. Mirna pasti lebih tenang di sana, Roy. Karena dia udah gak sanggup nahan sakitnya. Dia udah gak sanggup nahan penderitaannya. Mirna. Bagaimana, Dok? Operasinya berlangsung dengan baik. Tapi Vera masih dalam keadaan koma. Seperti yang telah saya katakan sebelumnya, saya tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Tapi kalau tubuh Vera bereaksi positif dengan jantung barunya, berarti dia bisa siuman kembali. Jadi bagaimana, Dok? Operasi Vera berhasil atau tidak? Saya tidak bisa mengatakannya saat ini. Hanya Tuhan yang tahu apakah ini akan berhasil dengan sukses atau tidak. Sekarang Mbak bersabar saja dan banyak berdoa. Permisi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mami, akhirnya Mirna sudah mati. Bahagia deh, lega deh, Mi. Iya, akhirnya sekarang kita bebas. Bebas. Shh, yuk. Mir, cuma lu satu-satunya sahabat gue. Gue gak tahu masih gimana kalau gak ada lu. Udah, Li, jangan nangis terus ya. Nanti Roy jadi semakin down. Tahan air mata. Ya.
pulang yuk. Maafin gue ya, Mir. Gue nggak bisa ngelindungin lo. Tapi gue berjanji, gue akan cari orang yang menyebabkan lo menderita begini. Gue akan cari sampai kapanpun. Gue bersumpah. Roy, gue rasa Mirna nggak akan setuju kalau lo balas dendam kayak begitu. Mirna tuh orangnya baik. Kalau dia masih hidup pun, dia nggak bakalan ngizinin lo untuk balas dendam. Udahlah Roy, serahin aja semuanya ke polisi. Biar mereka yang nangkep penjahat-penjahat itu. Kak. Lagian masih banyak yang harus lo lakuin. Lo harus nyelesain kuliah lo. Bokap lo juga lagi butuh perhatian lo sekarang. Dan kita semua sebagai teman-teman lo juga butuh lo. Tapi Don, rasanya gue pengen bunuh mereka, Don. Gue pengen potong-potong mereka. Gue pengen... Dona bener, Roy. Mendingan kita serahin aja masalah ini sama polisi. Mereka kan pasti kan jauh lebih berpengalaman dari kita. Yaudah deh, gue balik. Kenapa sih lo nggak mau sama gue? Kenapa lo nggak bisa mencintai gue? Mirna nggak akan mati setragis ini kalau aja dari awal lo mencintai gue. Semua ini salah lo, tahu? Dan sekarang si Ananda. Apa lo juga mau nasib dia berakhir tragis kayak Mirna? Lo harus jauhin dia, atau lo akan lihat akibatnya nanti. Dok, gimana sih dok? Kenapa dia belum sadar-sadar juga? Mbak harus sabar dulu. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Iya dok, tapi saya nggak tahan ngeliat dia seperti ini dok. Kalau begitu, sebaiknya Mbak pulang istirahat dulu. Emosi dan stamina Mbak sangat capek sekali. Maafin saya dok. Mungkin saya nggak sanggup ngeliat Vera seperti ini. Bener Mbak, dokter bener banget. Mbak perlu istirahat. Mending sekarang Mbak pulang ya. Biar Vera di sini saya yang jaga. Nanti kalau Vera udah sadar, saya akan telepon Mbak. Ya, dokter benar. Mungkin saya terlalu lelah, sehingga saya nggak sanggup untuk melihat semua ini. Tapi Vera segala-galanya bagi saya dok. Tolong selamatkan dia ya dok. Saya mengerti Mbak. Sebaiknya Mbak pulang dulu untuk istirahat. Nanti kalau ada apa-apa, kami akan menghubungi lagi. Kakak pergi dulu ya sayang. Roy, lo kemana aja sih? Gue cariin kemana-mana. Lo baik-baik aja kan, Roy?
Gue tahu ini semua berat buat lo. Seandainya gue gak segoblok itu. Nggak. Seharusnya Mirna masih hidup. Seandainya gue gak terlalu gegabah. Seandainya... Roy, lo udah ngelakuin semaksimal mungkin. Lo udah ngelakuin berbagai macam cara untuk nyelamatin Mirna selama ini, Roy. Tapi emang udah begini jalannya. Jadi please, Roy, stop nyalahin diri sendiri. Karena lo udah gak bisa berbuat apa-apa lagi. Enggak. Enggak. Jalannya seperti itu, bullshit. Enggak. Oke, Roy. Tapi apa yang lo capai dengan nyalahin diri lo terus kayak gini? Mirna akan kembali ke lo. Gitu. Ini semua salah gue. Karena gue Mirna mati. Roy, lo salah, Roy. Mirna meninggal bukan karena lo. Udah, Denan. Jangan ganggu gue lagi. Gue lagi pengen sendiri. Roy, lo mau kemana? Pokoknya gue gak mau diganggu. Titik. Gue mau sendiri. Hebat kan? Dia doang si kecil. Woi, Fer. Kenapa sih, Fer? Lo tuh selalu aja pengen bisa apa yang gue bisa. Vera, apa aja sih gue bisa? Lo mau gaya apa lagi? Whatever. Terserah lo aja deh. Fer, hati-hati, Fer. Apa, Kak? Hati-hati, Fer. Kamu belum terlalu bisa. Belum bisa? Enak aja. Lihat nih ya, Kak ya. Vera, Lihat nih ya, Kak ya. Vera! Bi, tolong buang motornya Vera dan semua koleksi skateboardnya Vera. Saya nggak ingin melihat barang itu lagi. Pokoknya setelah Vera sampai di rumah ini, barang itu saya mau tidak ada lagi di sini. Tapi Non, saya nggak peduli. Pokoknya saya mau barang itu sudah tidak ada lagi. Barusan saya mimpi buruk lagi, Bi. Dan saya tidak mau mimpi itu menjadi kenyataan. Kalau begitu, baik Non. Halo? Mbak Mara, ini Indra, Mbak Mara. Jantung Vera mengalami peningkatan yang sangat drastis, Mbak Mara. Hampir mendekati normal. Sebaiknya Mbak Mara kesini secepatnya ya. Baik. Oke, makasih Andra. Iya, Mbak Mara. Alhamdulillah. Roy, kenapa sih lo terus-terusan sedih kayak gini? Lo harus bangkit, Roy. Masalah lo sebenarnya apa sih, Nan? Kenapa sih lo selalu ngerecokin gue? Mau gue senang kek? Mau gue sedih kek? Itu urusan gue. Kenapa sih lo harus kasar kayak gini? Gue kan cuma mau nolongin lo. Well, kayaknya gue gak butuh pertolongan juga. Jadi mendingan lo pergi aja deh. Lo boleh ngusir gue. Teriak-teriak semaunya sama gue. Tapi gue gak akan pergi kemana-mana, Roy. Bisa nggak sih lo berhenti marah-marah kayak gini? Jangan terus ngeliat ke belakang dong, Roy. Lo harus maju. Mirna udah pergi, Roy. Dan itu kenyataan pahit yang harus lo terima. Kenapa sih lo nggak bisa nerima itu dan ngelanjutin hidup lo seperti biasa? Jadi lo nggak perlu sedih terus kayak gini. Lo nggak ngerti perasaan gue? Mungkin lo bener. Tapi gue ngerti banget perasaannya Mirna. Dan gue yakin dia akan ngucapin hal yang sama seperti gue bilang ke lo. Terserah lo aja deh. Nanda, kamu harus janji sama saya. Kamu jangan pernah ninggalin Roy. Kamu harus selalu ada di sisinya Roy. Janji ya.
Dok, Dra, apa yang terjadi? Tadi katanya... Iya, Mbak Mara. Tadi Vera sempat sadar, tapi sekarang pingsan lagi. Nggak mungkin, Dok. Nggak mungkin, Dok. Tolong, Dok. Tolong bangunin Vera, Dok. Mbak harap tenang, Mbak. Vera bukan koma kembali. Dia hanya tertidur lelap. Dia baik-baik saja kok. Dokter yakin? Iya. Mbak tenang saja. Saya harus ke pasien yang lain dulu. Nanti sore saya akan datang lagi untuk mengecek keadaan Vera. Ya? Mbak, saya tunggu di luar aja. Kalau Mbak perlu, tinggal panggil saya. Ya, Mbak? Kasihan, Dra. Alah, biar main gue jelek juga lu nggak bisa ngalahin gue kan? Enak aja. Lo nggak inget waktu kita kecil dulu gue pernah ngalahin lo telap? Hah? Iya, tapi kan lu curang kan? Curang gimana? Ya curang lah. Orang lu ngerebut bola dari gue pas gue lagi batuk. Itu namanya bukan curang deh, Roy. Apa? Itu namanya pinter ngambil kesempatan, tahu? Dasar lu anak jahil. Lucu juga ya. Lucu apaan? Itu waktu kita masih kecil dulu, lo inget nggak sih? Waktu gua ketangkep basah ngambil mangga di pohonnya Pak Wawan. Terus lo langsung bilang kalau lo yang nyuruh gue nyuri dan itu semua salah lo. Iyalah, gue kesian. Habis lu sedih banget muka lu. Mau nggak kita lomba makan es krim? Kayak waktu kecil dulu. Lu mau makan es krim? Di tempat yang sama? Iya, gimana? Lo ngelakuin ini supaya gue balik tersenyum ya? Dan lupakan Mirna? Iya. Oke deh. Gue akan coba, oke? Hey guys, lagi ngapain? Lagi mengenang masa kecil dulu ya. Iya? Lo tau nggak? Anda nih, dulunya sering gue panggil Aceng. Anak cengeng maksudnya. Jangan percaya, Don. Justru dia tuh yang pengecut. Dia dulu kalau ada anjing galak langsung ngumpet, tau nggak, di belakang gue. Bohong. Kayaknya kalian berdua akrab banget ya. Lo beruntung. Nggak kayak gue. Dari kecil gue nggak punya temen deket. Kalaupun ada yang ngedeketin gue, itu karena mereka tahu keluarga gue kaya. Ntar ke rumah gue yuk. Wah, sorry Don. Gue sama Nanda mau pergi ke tempat lain. Kita mau nostalgia dan datengin tempat-tempat yang pernah kita datengin waktu kecil dulu. Roy. Jangan nyesel ya kalau nanti ada apa-apa. Oke deh, gue cabut dulu ya. Oke. Tapi kalau kalian berubah pikiran, gue ada di rumah. Oke, Don. Oke, Don. Bye-bye. Bye, Don. Dona ternyata baik banget ya. Dia udah membiarkan kita menggunakan fasilitas bokapnya untuk mencari Mirna. Dan mau ngebayarin biaya rumah sakit segala. Gue gak nyangka si Dona sampai mau sebaik itu sama gue. Iya ya, Dona ternyata baik banget ya orangnya. Padahal kita dulu kan kayak musuhin dia gitu. Ya maksudnya anak-anak kan gak ada yang suka sama dia. Terus gak ada yang ngehargain juga. Malah kita pernah ngucilin dia kan dulu. Iya, makanya gue pengen mulai dari sekarang kita merubah sikap kita. Iya dong, sekarang Dona adalah bagian dari kelompok kita dan akan tetap selalu begitu terus, ya kan? Iya Bu, iya. Roy, waduh. Hey. Halo, kabar lo? Welcome back.
Gue kira lo udah gak mau balik ke kampus. Kangen nih gue sama lo. Iyalah, gue juga senang lihat lo lagi. Tapi gimana kabar lo? Baik. Ya udah, gue cabut dulu ya. Mas Roy, aku pulang. Aduh, Mas Roy. Aduh, Timi kangen banget. Mas Roy, sekarang Timi udah pulang. Kita cipika-cipiki dulu dong. Cium pipi kiri, cium pipi kanan. Wah, hajar. Aduh, cium. Udah, aku cabut. Gimana? Loh, Mas Roy mau kemana? Ya? Oke. Mas Roy. Aduh, Mas Roy gila deh, makin cakep aja. Gimana jatuh cinta? Muncrat dulu. Ada apa, Fer? Kamu baik-baik aja kan? Nggak tahu, Kak. Rasanya aneh. Vera ngerasa asing sama diri Vera sendiri. Tapi kenapa, Fer? Tadi Vera hampir ngebentak suster, Kak. Terus... Maksud kamu? Susternya lelet banget. Padahal Vera tadi mau mukul suster itu, tapi... Vera nggak bisa ngelakuin itu, kayak ada yang nahan dalam diri Vera. Vera takut, Kak. Vera takut deh. Kenapa ini? Kenapa jadi gini, Vera? Sabar, Fer. Kamu kan baru bangun dari koma. Nanti juga kamu akan kembali normal lagi seperti semula. Kamu akan sadar, ya, Fer? Enggak, Kak. Ada yang aneh dalam diri Vera. Tadi waktu Vera ngeliat kakak bawa makanan ini, pasti ada yang nggak beres. Vera pasti ada yang nggak beres dalam diri Vera. Padahal Vera tahu ini kesukaan Vera. Tapi sekarang Vera lagi pengen coklat. Padahal kan Vera nggak suka coklat. Tapi sekarang Vera mau coklat. Mira tuh suka banget coklat. Makanya sekarang gue makan es krim coklat. Oke, siap. 1, 2. Tuh lihat. Burung gede banget. Kok gitu sih? Ambil gue ya. Lo curang deh. Kenapa, Roy? Gue mendadak ingat Mirna. Gue dulu suka makan es krim sama dia. Dan dia suka banget es krim coklat. Dan gue ingat Mirna senang sekali tersenyum. Dan waktu gue terakhir ngeliat dia adalah waktu dia tersenyum sama gue. Dok, kenapa perilaku Vera jadi aneh seperti itu, Dok? Aneh bagaimana? Iya, biasanya sifat Vera agak keras kepala dan angkuh. Terus bicaranya juga suka belak-belakan, dan Vera juga paling hobi kebut-kebutan kalau naik motor. Tapi sekarang dia malah asik makan es krim kayak gitu. Kalau dokter nggak percaya, dokter bisa lihat langsung. Apa salahnya kalau dia makan es krim coklat? Ya, karena selama 18 tahun, dia nggak pernah makan es krim coklat kayak gitu. Dan dia paling nggak suka sama coklat, Dok. Saya tidak bisa menjelaskan kenapa dia berubah seperti itu. Secara fisik, Vera sangat sehat dan normal. Tubuhnya bisa menerima jantung barunya dengan baik. Kondisinya juga baik. Jadi saya pikir itu kan yang paling penting. Tapi apa seseorang bisa berubah kalau mengalami transplantasi jantung seperti itu, Dok? Enggak, biasanya enggak begitu. Tapi kita tidak pernah tahu. Buat saya sebagai dokter, jantung hanyalah bagian dari tubuh manusia. Tapi buat beberapa dokter yang lain, mereka percaya bahwa jantung juga berhubungan dengan emosi seseorang. Tapi saya sendiri juga tidak yakin.
Roy, lo kenapa sih? Ada apa sih, Roy? Gue juga nggak tahu, Nan. Gue cuma ngerasa ada yang aneh. Aneh gimana? Susah untuk jelasinnya. Roy, ada apa sih sebenarnya kok lo jadi aneh gini? Masa lo nggak ngerasain sih, Nan? Roy, ngerasain apa? Iya. Ntar lagi gue datang. Yunan, kita harus cepat ke danau. Roy! Roy, kalau lo lagi iseng ngerjain gue, lo berhasil dengan sukses. Gue panik banget ngeliat kelakuan lo. Gue gak ngisengin lo, Koran. Gue serius. Coba deh, lo rasain angin yang bertiup ini. Apa yang ingin dia sampaikan pada kita? Ini cuma angin sore biasa, Roy. Nggak ada yang spesial. Lo harus lebih konsentrasi. Pakai perasaan lo. Dan pejamkan mata lo. Dan biarkan angin menghembus wajah lo. Roy, come on, Roy. Apa-apaan sih? Lo udah gila? Enggak, Anda. Gue nggak gila. Cuman baru kali ini aja gue bisa ngerasa seperti ini lagi setelah Mirna pergi. Ngerasain apa? Merasakan damai, tenang. Gue merasa dia ada di dekat gue. Di sini, di sebelah gue. Roy, Mirna udah meninggal. Mirna udah nggak ada, Roy. Nggak ada. Dia ada di sebelah gue. Di sini, di hati gue. Nggak tahu kenapa. Tapi gue merasa dia masih hidup. Apaan nih? Gila, emangnya gue preman dikasih baju kayak ginian? Tapi bajunya dari kakak Mbak Vera sendiri. Lu aja yang pakai sendiri. Kak, Vera nggak mau pakai baju ini, Kak. Tapi kan itu baju kesayangan kamu, Fer. Dan biasanya... Kak, emangnya kakak nggak bawa rok buat Vera? Rok? Kakak sih bawa. Tapi ini untuk nanti kakak ganti. Ini? Iya. Nggak apa-apa, Vera pakai. Apaan nih? Ih, Vera nggak suka ini. Sus, udah nggak ada apa-apa kok. Suster boleh pergi. Makasih ya, Kak. Sini, sini. Tarang! Bagus kan? Ki, tahun berapa, Ki? Masuk nih. Pacar lu buat gue ya? Nggak yakin, gue nggak yakin. Lihat nih. Wih, mantap si Roja. Ajar. Masuk. Berani ngadu? Siapa takut?
Lu bawa obat juga. Yes! Woi! Lihat pasien itu deh, pasien itu kan galak banget. Ngapain lo? Nyuruh gue minum obat. Lo aja sana yang minum. Gue gak mau minum obat. Sana keluar lah. Apaan tuh? Gue gak mau makan kayak gitu. Kak, boleh minta uang nggak? Buat apa? Boleh kan? Suster, jangan takut. Saya cuma ingin mengucapkan terima kasih karena kalian telah merawat saya dengan sabar. Jadi sebagai tanda terima kasihnya, tolong terima ini ya Sus ya. Terima kasih Mbak. Dan saya juga ingin mengucapkan mohon maaf sekali karena selama ini saya telah merepotkan suster dan menyakiti hati suster. Maafin saya ya. Terima kasih Mbak. Mari Sus. Makasih ya Kak. Fer, kenapa Fer? Dada lo sakit? Enggak. Tapi kenapa ya? Kalau gue lagi gelisah atau emosi, gue pegang dada gue sendiri tuh terasa lebih tenang gitu. Lo nggak sengaja? Gue juga nggak sengaja. Udah, stop. Lo jangan senang dulu ya. Gue belum selesai bikin perhitungan sama lo. Lu kira gue takut? Gue gak takut. Lu yang gue bikin bonyok. Udah, aduh, udah apaan sih? Udah apa dan Nora? Kemarin udah damai, sekarang kenapa ribut lagi? Udah. Gue nggak sudi berteman sama dia. Gue gak ngerti, Don. Mendadak lo jadi kayak orang gila gitu. Udah lah, Nan. Lo tenang aja. Gak ada apa-apaan kok. Ada apa sih sebenarnya, Don? Apa ada yang gue perlu tahu? Please deh kasih tau gue. Gak ada apa-apa kok, Nan. Lo gak usah parno gitu dong. Enggak, gue harus tahu. Ada apa sih sebenarnya, Don? Please deh kasih tau gue. Gini deh, tadinya gue tuh gak mau ikut campur. Tapi kalau lo maksa sih, ya gimana ya? Biasanya cowok tuh kalau udah kayak gitu ke cewek, artinya dia mau menghindar dari cewek yang nggak terlalu dia suka gitu deh. Maksud lo, Roy udah gak suka lagi jalan sama gue? Ya, gue nggak tahu. Yang gue lihat sih lo kan terus-terusan sama Roy. Ya mungkin aja Roy ngerasa kebebasannya agak-agak terganggu gitu. Tapi dia nggak tega bilangnya, soalnya dia kan care banget sama lo. Masa sih? Apa itu penyebabnya? Kalau gue bilang sih iya. Mendingan lo kasih dia space dikit deh, biarin dia sendiri dulu untuk sementara ini.
Habis itu semuanya pasti baik-baik lagi.